قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam metode pembelajaran Al-Qur'an yang mudah, yaitu metode Dirosa, pendidikan Al-Qur'an orang dewasa. Ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pada metode Dirosa, pendidikan Al-Qur'an orang dewasa, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas beberapa huruf dari huruf dal sampai huruf bo. Ikhwan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari di mana tempat keluar dari huruf-huruf yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini, yaitu huruf dal sampai huruf dha. Karena dengan kita memaksimalkan huruf-huruf yang kita sebutkan, maka akan mencapai kesempurnaan dalam penyebutannya. Ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja pada pertemuan yang kedua ini. Huruf yang pertama dalam pertemuan yang kedua yaitu huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi seperti yang kami bacakan sebagai berikut. Da, da, da. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas kita. Sambil kita membuka mulut kita, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kesempurnaan dalam penyebutannya. Huruf yang kedua yaitu huruf zal. Adapun makhraj atau tempat keluar huruf zal adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Seperti yang kami contohkan sebagai berikut. Za, za, za. Maka untuk mencapai kesempurnaan dalam penyebutannya, kita harus maksimalkan, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dan salah satu sifat dari huruf za yaitu rokhwah, mengalirnya suara kita. Za, za, bukan sa, ya. Bukan berubah menjadi seperti huruf sa, tetapi mengalirnya suara kita dalam menyebut huruf zal. Huruf yang ketiga pada pertemuan yang kedua ini yaitu huruf ro. Adapun tempat keluar dari huruf ro yaitu ujung lidah kita bertemu dengan gusi bagian atas. Ujung lidah kita bertemu dengan gusi bagian atas. Ro, ro, ro. Ikhwan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, huruf ro adalah huruf tebal. Jadi ketika kita menyebutkan huruf ro, maka kita diperintahkan untuk mengangkat pangkal lidah kita agar huruf ro itu menjadi tebal. Ro, ro, ro. Dan jangan sampai kita memonyongkan bibir kita dalam penyebutan huruf-huruf tebal. Tetapi pangkal lidah kita
yang kita angkat, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf ro yang tebal, ikhwan dan akhwat, selalu disertai dengan terangkatnya pangkal lidah. Adapun huruf ro yang tipis menyebutnya tidak menggunakan atau tidak terangkatnya pangkal lidah kita ke langit-langit bagian atas, di bagian dalamnya. Huruf yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu huruf zai, atau jika diberi harokat fathah menjadi huruf za. Makhraj atau tempat keluar dari huruf za yaitu ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah, lalu suaranya keluar melewati celah antara kedua gigi seri. Jadi ujung lidah kita diletakkan pada belakang gigi seri bagian bawah, dinding gigi seri bagian bawah, lalu suaranya keluar melewati celah antara kedua gigi seri kita. Sebagai berikut, za, za, za. Nah, salah satu sifat dari huruf za yaitu rokhwah, ya, mengalirnya suara kita, bukan hams, ya, bukan mengalirnya udara, angin dari dalam mulut kita, tetapi mengalirnya suara ketika kita menyebutkan huruf za. Z, z. Nah, seperti itu. Za, za. Huruf yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu huruf sin. Jika diberikan harokat fathah maka dibaca sa. Adapun makhraj dari huruf sa yaitu ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bagian bawah, lalu suaranya keluar melewati celah antara kedua gigi seri tersebut. Nah, makhrajnya sama dengan huruf za. Ujung lidah kita letakkan di gigi seri bagian bawah di dinding belakangnya. Adapun perbedaan dari huruf za dengan huruf sa terletak pada sifat hurufnya. Huruf za tadi sifat hurufnya adalah rokhwah, mengalirnya suara. Adapun huruf sa sifat hurufnya mengalirnya udara. Nah, jadi perbedaan antara dua yang harus kita perhatikan. Jadi penyebutannya sebagai berikut. Sa, sa, sa. Nah, didahului dengan keluarnya, ya, angin, ya. Dan juga salah satu sifat dari huruf sa yaitu sofir, ya, mendesis. Nah, seperti itu. Ya, maka ini perbedaan yang sangat mencolok dari huruf sin atau sa dengan huruf za. Ikhwan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada huruf yang selanjutnya, ya huruf shin, atau jika diberikan tanda harokat fathah dibaca menjadi sya, ya. Adapun tempat keluarnya yaitu tengah lidah mendekati ke langit-langit bagian atas. Jadi tengah-tengah lidah kita bertemu dengan atau mendekat ke langit-langit bagian atas. Adapun penyebutannya sebagai berikut. Sya, sya, sya. Maka kita bisa juga lihat gambar di belakang kami, ya, seperti itulah tempat keluar dari huruf sya. Huruf selanjutnya dalam pertemuan yang kedua ini adalah huruf so, so, ya. Adapun tempat keluarnya yaitu ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bagian bawah. Lalu suaranya keluar melewati celah antara kedua gigi seri kita. Jadi ada 3 huruf yang sama tempat keluarnya di gigi seri bagian bawah, yaitu huruf za, sa dengan so, ya. Adapun huruf so tempat keluarnya sama dengan za maupun sa, ya. Yang membedakan
yaitu sifat dari huruf tersebut. Huruf sha yang paling mencolok yaitu sifatnya adalah isti'la atau menebal, terangkatnya pangkal lidah kita sehingga huruf sha itu menjadi tebal. Maka diangkat pangkal lidah kita agar huruf sha itu menjadi tebal. Sebagai berikut yang kami berikan contoh. So, so. Setiap huruf tebal, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diikuti dengan memonyongkan bibir kita. So, tidak seperti itu. Tetapi kita hanya mengangkat pangkal lidah kita. So. Salah satu sifat huruf sha juga safir. Ya, jadi kita didahulukan untuk mendesis. Setelah itu mengangkat pangkal lidah kita. Huruf yang terakhir, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu huruf bo. Ya, tempat keluarnya yaitu tepi lidah kita bertemu dengan dinding bagian dalam gigi geraham atas. Tepi lidah kita bertemu dengan dinding bagian dalam gigi geraham atas. Maka tepi lidah kita yang kanan maupun yang kiri ya dipertemukan ya. Dikasih bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Bo. Ya. Adapun untuk membantu agar sempurna penyebutan huruf dha itu, ujung lidah kita ya didekatkan kepada ya langit-langit bagian atas, tetapi tidak boleh ditekan ya, tetapi tidak boleh ditekan sangat keras ya. Hanya untuk sebagai pegangan saja untuk membantu bagian lidah yang samping ini menyentuh gigi geraham bagian atas ya. Satu gigi geraham atau dua-duanya, maka sudah bisa dibenarkan dalam penyebutan huruf dha. Dan huruf dha, ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu huruf tebal, isti'la. Jadi pangkal lidah kita diangkat, terangkat ya, mendekati langit-langit bagian dalam. Sebagai berikut, bo ya. Kata Ustadz kami, Ustadz Siswan di Safari, tidak ada huruf yang muncul, tidak ada huruf dha tidak muncul dari pipi kita. Nah, seperti sebagian orang menyebutkan huruf dha, tidak. Ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pangkal lidah kita ya terangkat dan tidak menggelembungkan dua pipi kita. Ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca pertemuan kedua dalam buku kita Metode Dirosa Pendidikan Al-Quran Orang Dewasa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Daza, raza, sasha, sado, raza, daza, sado, sasha, zada, zara, shasa, boso, zara, zada, sasha, sabo, dara, zakha, sota, bosha, shasa, saba, zara, zaba, zara, zasa, shaja, boda, aba, tasa, jahakho, daza, roza,
sasya, sobo. Itulah tadi pembacaan pertemuan kedua di halaman ke-17. Selanjutnya kita akan membaca pertemuan kedua di halaman ke-18. Pada halaman ini kita menyambung huruf yang sebelumnya terpisah agar kita bisa menyambungnya dengan baik dan benar. Sebagai berikut yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Darasa, darasa, sabara, 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 ahada, ahada, haraba, haraba, ataba, ataba, daraba, daraba, khobata, khobata, syaraba, syaraba, sadara, sadara, basyara, basyara, jarasa, jarasa, kharaja, kharaja, zabaha, zabaha, azaba, azaba, sahaba, sahaba, hazara, hazara, syatara, syatara. Itulah tadi pembacaan pertemuan kedua pada halaman 17 dan 18 kali ini. Berlatihlah di rumah, ulang-ulangilah, dan yang paling penting perdengarkan bacaan kita kepada ustadz dan ustazat yang kita berguru kepada mereka. Semangat dalam belajar Al-Quran. Ingatlah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik ikhwan dan akhwat mulakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada metode dirosa pendidikan Al-Quran orang dewasa. Kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.